Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Ada yang sambil makan, ada yang sambil ngobrol, ada yang bercanda. Yang jawab salam semoga nantinya disukseskan oleh Allah. Yang nggak jawab salam kalau lagi punya pacar semoga diputus. Kayaknya aminnya semangat banget nih. Kami teringat salah satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah. Ini nggak apa-apa di mimbar kayak khotib ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, sawa bikul himami la takriku aswarul akdari. Sehebat apapun manusia punya keinginan, sehebat apapun manusia punya tujuan, sehebat apapun manusia ikhtiar, la takriku aswarul akdari, itu tidak akan mampu menggebor pintu takdir yang Allah buat untuk kita. Pagi hari ini kami ditakdirkan di tempat ini bersyukur bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Sliek. Wasilah Ustadz Syahri. Beliau itu Ustadz sebenarnya, teman pesantren saya di Kaliwungu. Makanya kalau kita sudah mengetahui kalau hidup sudah diatur oleh Yang Maha Mengatur, sehat yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Ingin sehat, kadang Allah datangkan sakit, yang mendatangkan penyakit siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kadang-kadang kita di dalam hatinya dan tadinya, ini khususnya anak-anak SMA, tadinya benci sama si A, tiba-tiba jatuh cinta. Yang memberikan rasa jatuh cinta itu siapa? Allah. Maka disinilah kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita senang sama seseorang jangan 100%. Jangan 100%. Takutnya hari ini kita sayang sama dia, besok menjadi orang yang kamu benci. Kalau urusan cinta ya anak-anak SMA. Kalau kalian benci sama seseorang, jangan 100%. Takutnya hari ini kamu benci kepada orang tersebut, besok menjadi orang yang kamu cintai. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Oh banyak, berarti kalau banyak ya rata-rata. Mohon maaf, Bapak komite, Bapak kepala sekolah duduk aja ya. Kalau duduk kayaknya lebih lama ngomongnya. Punten ibu-ibu. Sekali lagi, salam yang jawab salam saya doakan nantinya disukseskan oleh Allah. Jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berakhlakul karimah kepada guru dan orang tua, sesuai dengan tema yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sukses semua Bapak Kepala Sekolah. Ternyata siswa-siswi SMA Negeri 1 Sliek ingin sukses semua. Padahal nantinya yang memberikan kesuksesan siapa? Yang memberikan kesuksesan siapa? Allah. Tidak ada manusia hidup di dunia ini ingin hidupnya miskin, ingin hidupnya terlunta-lunta, ingin hidupnya dalam keadaan tidak punya apa-apa. Semua ingin sukses dan ingin kaya. Kalau sedunia kaya semuanya, hancur dunia.
Nah inilah perlunya diadakan acara PHBI peringatan Isra Mi'raj tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sehebat apapun ilmu kita, ini akan luntur dengan keimanan. Nanti akan kami jelaskan. Karena di usia SMA, ada yang mau masuk kuliah, ada yang mau nikah, udah kondisinya jiwanya bingung. Maka perlu motivasi terutama adalah tentang ilmu din, tentang ilmu agama. Jangan sampai hidupnya nanti mudah putus asa. Sebab kata Allah wala taqnatu mir rahmatillah di dalam surat Az-Zumar ayat 30 ayat 53. Awalnya ya ibadi wahai hamba-hambaku alladzina orang-orang yang asrofu melampaui ala anfusihim atas diri mereka sendiri. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui atas diri mereka sendiri. Kita hidup yang ngasih kesehatan siapa? Kita sering ingat Allah apa lupa sama Allah? Sering ingatnya apa sering lupanya? Sering lupa apa sering ingat? Ya sering apa? Sering. Sering ingat apa sering lupa? Manusia sering lalai kepada Allah. Diberikan kesehatan, menikmati kesehatannya, lalai kepada yang memberikan kesehatan. Begitu Allah datangkan sakit, kadang-kadang baru kita ingat kepada Allah. Ketika kita usaha dilancarkan oleh Allah, kadang kita itu lalai kepada yang melancarkan. Begitu bangkrut banyak hutang, baru menangis menghadap kepada Allah. Ini kebanyakan manusia. Maka kata Allah apa? Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti sesuatu, tidak seperti makhluknya. Nih kalau anak-anak siswa-siswi SMP, SMA sayang sama orang yang dicintainya, ini kekasihnya mau beli apapun, berusaha untuk diberi agar dia bahagia. Begitu apa enggak? Begitu apa enggak? Enggak. Oh nggak punya uang. Walaupun nggak punya uang, kalau lagi tertanam rasa cinta, diusahakan ada. Kadang-kadang yang laki-laki nggak punya uang, minta sama orang tua, nggak ada, orang tuanya lagi pergi, uangnya tahu-tahu hilang. Ini pengorbanan cinta. Kalau nggak punya uang, kadang jalan aja melihat rumahnya sudah seneng. Melihat rumahnya aja seneng, padahal nggak ada orangnya. Begitu ya? Begitu apa enggak? Melihat rumahnya nggak ada orangnya seneng. Tapi ini pelajaran buat kita bahwa walladzina amanu asaddu hubbalillah, orang yang beriman kepada Allah, kemudian hatinya terus-menerus ingat kepada Allah, asaddu hubbalillah, kemudian dia sangat cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah turunkan dalam hidup dia akan selalu senang dengan ketetapan Allah. Sama seperti anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Lewat rumahnya nggak ada orangnya, seneng. Lewat rumahnya ketemu sama orang tuanya, seneng. Udah seneng aja hidupnya. Makanya kalau orang sedang jatuh cinta, susah untuk diatur. Betul apa betul? Betul apa betul? Salam sekali lagi, semoga disukseskan yang jawab salam oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Enggak ada yang jawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus Raisul Madrasah atau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sulkin MPD, semoga beliau disehatkan oleh Allah. Apa yang direncanakan oleh beliau dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus kepada Bapak Komite, Bapak Haji Hurais, semoga beliau pun senantiasa disehatkan oleh Allah. Dan juga kepada wakil-wakil kepala sekolah dari bidang pendidikan apapun, Bapak, Ibu, Guru, Kasubag, Staf TU, Security, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Sliek yang kami hormati. Walaupun tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil kiamah. Hadirin hadirat siswa-siswi SMA Negeri 1 Sliek yang sama-sama kami hormati. Ini acaranya acara apa? Acara Isra Mi'raj. Kalau kita membahas Isra Mi'raj memakai logika, kita tidak akan masuk ke dalam logika kita, karena kaitannya dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Maka dalam hidup ini tadi kami jelaskan, wala taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kita putus asa dari kasih sayang Allah. Yang hari ini kita diuji dengan sakit sangat mudah bagi Allah, esok hari disembuhkan oleh Allah apapun penyakitnya. Hari ini diuji ekonominya, hari ini ada yang diuji tentang usahanya, rumah tangganya. Itu semua sangat mudah kalau kita tertanam keimanan dan keyakinan kepada Allah, karena kita hidup tinggal menjalani bagaimana keyakinan kita kepada yang mengatur kehidupan. Ini Isra Mi'raj kaitannya dengan keimanan dan keyakinan dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Guru, ya hari ini ada yang diuji ekonominya oleh Allah. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Pusing apa enggak? Pusing. Rumah tangganya ada yang diuji oleh Allah? Ada. Pusing apa enggak? Semua kehidupan manusia pasti menghadapi ujian dari Allah, karena ini adalah janji Allah. Surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau kata santri, Alladzi utawi dat, Alladzi Allah, kholako yang telah menjadikan, al-mauta kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, al-mauta sesuatu yang tidak ada. Kalau orang sudah meninggal sudah tidak ada di dunia. Tapi al-mauta di sini sesuatu yang belum ada. Kita dulunya tidak ada di dunia. Kita dulu ada apa enggak di dunia? Ada apa enggak? Anak-anak dulu ada enggak di dunia? Kemudian wal hayata, dihidupkan, diadakan. Yang mengadakan, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Untuk apa Allah menghidupkan kita? Untuk ibadah di dalam ayat yang lain, tapi di dalam surat Al-Mulk, wal hayata liyabluwakum, derapon nguji sopo Allah kum ing sira kabeh. Kita dihidupkan oleh Allah untuk diuji oleh Allah. Sehat ujian dari, sakit ujian dari, kaya ujian dari, miskin ujian dari, yang punya pacar ujian dari, yang belum punya pacar ujian dari, yang diputus pacar ujian dari,
Kalau urusan pacaran ya udah pada senang. Ini kita semua diuji oleh Allah. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak yakin dengan ketetapan Allah, hidup kita sampai kapanpun tidak akan menemukan ketenangan dan ketentraman. Tidak akan dalam hidup. Bahkan kita tidak akan mampu menghadapi ujian-ujian dunia, ujian-ujian yang terus Allah datangkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak bersandar kepada yang mengujinya, yaitu Allah, kita tidak akan sanggup dengan ujian-ujian itu. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita diuji, tapi nanti Allah pula yang akan memberikan jalan keluarnya. Jangan sampai siswa-siswi SMA Negeri 1 Sliep diputus pacar bunuh diri, cemen. Diputus pacar baru ini, sudah merenungin mau ngapain, bingung. Jangan. Maka di sini tepat temanya membangun generasi muda Islami. Saya tidak akan menjelaskan kisah Isra wa Mi'raj, tapi saya akan sedikit menjelaskan kisah sebelum di Isra Mi'rajkannya Rasulullah. Agar nanti paham dan tumbuh keimanan serta keyakinan kita kepada Allah. Kenapa manusia banyak yang hidupnya pusing, bingung? Kebingungan banyak. Kami itu di rumah, kami di Bekasi itu termasuk anggota LDNU Kabupaten Bekasi. Dekat kami dengan Ustadz Dani Aksi Indosiar. Dulu Maulid di Kaplongan juga memanggil Ustadz Dani Indosiar. Kalau suatu saat SMA Negeri 1 mau memanggil Ustadz Dani Aksi Indosiar, bisa nanti wasilah dari saya ya. Bisa. Banyak orang yang datang kepada kami curhat ya tentang kehidupan. Ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang usahanya bangkrut, ada yang ini sebenarnya satu. Kita tidak mau kembali kepada ilmu din, ilmu agama. Makanya di dalam kitab Adar Diri, kalau kata santri, kitab Qisatul Mi'raj, Rasulullah itu orang yang disayang sama Allah. Tapi lihat di dalam kitab Berjanji tadi yang dibaca oleh anak-anak, ketika Rasulullah di dalam kandungan Sahroni baru 2 bulan sudah ditinggal ayahnya, masih dalam kandungan. Ketika lahir baginda Rasul tidak mengenal ayahnya. Diangkat anak sama Siti Halimatus Sa'diyah 5 tahun lamanya. Setelah 5 tahun baru kemudian diambil lagi oleh ibundanya Siti Aminah. Baru 1 tahun ibundanya meninggal dunia. Umur 6 tahun. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling disayang oleh Allah, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Coba lihat kehidupannya. Dari lahir Rasulullah tidak pernah mengenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal ibunya. Kalau kita bersyukur kadang masih ada ayah kita, tapi anak-anak kadang menyia-nyiakan ayahnya. Masih ada ibundanya, kadang menyia-nyiakan ibundanya. Maka bagi siswa-siswi yang masih ada kedua orang tuanya, pintu sukses kalian itu sangat mudah. Doa restu dari kedua orang tua. Jangan pernah bohong sama orang tua. Izinnya kerja kelompok, taunya pacaran. Hah? Oh, kerja kelompok ya. Izinnya kerja kelompok, akhirnya kerja kelompok. Pulang kerja kelompok, berapa kelompok lagi? Oh, kerja kelompok terus. Jadi belajar jujur. Kenapa? Kesuksesan kalian ada di lisan ayah dan ibu kalian. Di dalam kitab Qisatul Mi'raj, ketika Rasulullah bulan Ramadan ditinggal istri tercinta Siti Khadijah, kemudian di bulan Rajab ini ditinggal oleh pamannya, sehingga pada tahun 619 disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Padahal di dalam Al-Quran wali-walinya Allah itu tidak ada yang sedih. Tidak ada yang pernah sedih, tidak ada yang takut dengan urusan dunia.
Ngapain kita takut dengan urusan dunia, apalagi wali-walinya Allah, apalagi orang yang dicintai oleh Allah, sehat sudah diatur oleh Allah, sakit pun Allah yang mendatangkan, kaya Allah yang memberikan, miskin bukan keinginan kita, tapi kadang-kadang Allah datangkan dalam hidup kita. Usaha ingin lancar, tapi kadang Allah tidak berkehendak, kita bangkrutkan usahanya. Siapa yang membangkrutkan? Hakikatnya adalah Allah. Kenapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita manusia semua punya rencana, tapi Allah sudah punya rencana buat kita. Kalau rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, usaha kita ingin sukses, kok malah bangkrut. Hidup ingin tidak punya hutang, kok malah kelilit hutang. Pacaran ingin terus menerus, kok malah diputus. Wallahu khairul makirin. Rencana Allah itulah yang terbaik buat kita. Maka wali-walinya Allah semakin didatangkan ujian, maka semakin mendekatkan diri kepada Allah. Diuji kembali, semakin merapatkan dirinya kepada Allah. Maka kami tidak setuju sebenarnya kalau Rasulullah pada tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini hanya hikayat. Ketika ini bulan Rajab, ketika pas di bulan Rajab baginda Rasul belum diisrokan, belum dimi'rajkan oleh Allah. Baginda Rasul setelah tawaf itu istirahat di Hijr Ismail. Bainama an-nabiyyu fil hijri indal baiti mudtaji'an bainar rajulaini id atahu Jabrailu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhor. Ini di dalam kitab Qisatul Mi'raj. Pada suatu hari baginda Rasul itu sedang mudtaji'an, tidur miring di samping Hajar Aswad menghadap ke Baitullah. Yang sudah haji, Pak Haji yang umroh tahu ya. Jadi Hijr Ismail yang ada lampu hijau, kemudian di marmer itu orang berebut sholat di dalamnya. Padahal kalau sholatnya sendirian di situ itu keinjak-injak, Pak. Orang pada mau masuk, yang ada di dalam nggak mau keluar. Sedangkan Hijr Ismail tempatnya sangat sempit. Ini saking cintanya kepada baginda Rasul ingin sholat 2 rakaat di situ. Nah, mudtaji'an ketika baginda Rasulullah itu tidur miring, di samping kanan ada seorang laki-laki, di samping kirinya ada seorang laki-laki. Ida atahu Jabrailu wa Mikailu, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendekati baginda Rasul yang mudtaji'an, yang sedang tidur miring menghadap ke Baitullah. Setelah malaikat Jibril dan malaikat Mikail wa malakun akhoru, malaikat-malaikat yang lainnya berdatangan mengerumuni datang melihat baginda Rasul. Setelah berkerumun, faktamiluhu hatta ja'au zamzama. Ini diangkat tubuhnya baginda Rasulullah oleh para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat-malaikat yang lainnya dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah. Ini laki-laki yang ada di kanan dan kirinya Rasulullah tidak ada yang tahu kedatangan malaikat Jibril. Makanya orang-orang yang hatinya suci bersih khodamnya ya para malaikat. Kalau hatinya kotor ya khodamnya jin. Dibawa baginda Rasulullah oleh para malaikat-malaikat Allah, pastal kau ala dohrihi, kemudian diletakkan di samping sumur Zam-Zam dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Yang di belakang samping mulai kepanasan ya. Yang panas merapat aja ke tengah. Manusia itu begitu, hujan pusing, panas bingung. Ya. Kadang-kadang maunya apa nggak ngerti kita hidup. Ingin kaya diberikan kekayaan, kadang sudah kaya lupa kepada yang maha kaya. Ketika dibangkrutkan baru ingat kepada yang maha kaya. Ini manusia sudah nggak aneh. Silakan pindah yang panas ya. Lanjut apa lanjut Bapak kepala sekolah sampai jam berapa? Sampai jam 12. Keburu sholat Jumat.
Udah yang penting nanti intinya ya. Ketika baginda Rasul kemudian diletakkan, sudah duduk tenang, insya Allah nanti adem lagi. Nah, cuacanya lagi nggak nentu. Diletakkan kemudian oleh para malaikat, panazzala Jabrailu pasako sodrohu pastakroja kolbahu. Baginda Rasul dioperasi, dibedah dadanya min thugrotin nakrihi, ini dari mulai bawah leher ila asfali batnihi, sampai di bawah perutnya baginda Rasulullah. Setelah dibuka dadanya, pastakroja kolbahu, dikeluarkan hatinya. Setelah dikeluarkan apa? Pagos salahu, dicuci, dibersihkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Apakah hatinya, pertanyaannya, apakah saat itu hatinya Rasulullah kotor? Tidak. Apakah hatinya Rasulullah ada sifat iri? Tidak. Rasulullah hatinya bersih. Tidak pernah ada sifat iri dengan tetangga. Karena rugi sendiri orang yang tertanam sifat iri. Yang rugi diri kita sendiri. Inilah yang membuat hidup kita tidak tenang, karena penyakit-penyakit hati. Dibersihkan oleh para malaikat-malaikat Allah sampai 3 kali. Setelah bersih apa? Mumtala'u imanan, ditambahkan keimanannya oleh malaikat Jibril atas izin dari Allah. Wa yakinan, ditambahkan keyakinannya oleh malaikat Jibril atas izin dan ridho dari Allah. Wa khilman, ditambahkan sifat aris dan bijaksananya oleh malaikat Jibril atas izin dan ridho Allah. Rasulullah hatinya bersih, masih dibersihkan. Rasulullah manusia yang dijamin masuk dalam surga, tiap hari masih istighfar 100 kali. Tapi peristiwa Isra wa Mi'raj ini menggambarkan sebelum baginda Rasul berjumpa dengan Allah, dibersihkan dulu hatinya oleh para malaikat-malaikat Allah atas izin dan ridho Allah. Untuk apa dibersihkan hatinya? Untuk apa? Karena mau menghadap kepada Zat yang maha suci dan maha bersih. Kalau manusia sudah bersih hatinya, yazidu, maka akan ditambahkan imanan keimanannya. Kalau manusia hatinya sudah bersih, tambah imannya, hidupnya tenang. Hidupnya tentram. Jiwanya akan selalu bahagia dalam keadaan apapun. Tapi kalau sebaliknya di dalam bulan Rajab, bulan yang mulia ini, kita tidak mau membersihkan hati kita. Makanya inna Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Perbanyak istighfar sama Allah. Bersihkan hati kita agar hati kita semakin tenang dan semakin tentram. Tapi kalau kita diberikan nikmat panjang umur, sehat, bertemu dengan bulan yang mulia, kok nggak pernah istighfar, nggak pernah ingat Allah, terus menerus hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah? Man a'rodo an dzikri, barang siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingatku. Kamu diberikan penglihatan, kamu menikmatinya tapi lalai kepada yang memberikan penglihatan, yaitu Allah. Diberikan kesehatan, kita menikmati kesehatan, berpaling tidak pernah ingat kepada Allah. Diberikan rezeki, diberikan kesehatan, semua pemberian Allah, tapi kita tidak pernah ingat kepada Allah. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isata dongka, maka sesungguhnya hidupnya dia akan terus menerus ma'isata dongka, rupak, bingung, ketakutan. Ini penyebabnya hakikatnya diri kita sendiri, karena kita tidak pernah ingat kepada Allah. Karena kita tidak pernah ingat kepada Allah. Kalau sudah tidak pernah ingat kepada Allah, yang ada adalah penyakit hati. Kalau sudah tertanam penyakit hati, sudah manusia hidupnya nggak tenang. Maka disinilah peristiwa sebelum di Isra dan di Mi'rajnya baginda Rasul, dibersihkan dulu hatinya oleh Allah,
wasilah pelantara melalui malaikat Jibril. Karena manusia kalau sudah bersih hatinya, ini kita akan sadar diri, annasu bitakbir wallahu bitakdir. Kita manusia hanya punya keinginan, tapi Allah yang punya ketetapan, yang punya takdir. Kalau keinginan kita tidak sesuai dengan ketetapan Allah, kewajiban manusia adalah menerima. Paham apa paham? Lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Kalau hati sudah suci, bersih, beriman, maka hatinya orang tersebut akan selalu ingat kepada Allah. Kapan kita harus ingat kepada Allah? Dalam setiap keadaan. Makanya baginda Rasulullah dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasul orang gila, Rasul orang bermacam-macam majnun. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, baginda Rasul selalu senang dengan ketetapan Allah. Sama anak-anak kita kalau lagi jatuh cinta senang terus. Di kamar mandi kadang-kadang ya nyanyi-nyanyi. Yang salah, yang lagi jatuh cinta jadi senang terus hidupnya. Kadang-kadang mandinya lama, mandinya sebentar, nyanyinya yang lama. Setelah mandi kemudian diem dulu, ngaca lagi pakai minyak wangi. Apalagi yang pacarnya ada di satu sekolah, jadi kemana-mana minyak wanginya selalu ada di tas. Ini sama dulu baginda Rasul cintanya kepada Allah. Maka ketika malam hari baginda Rasul naik ke Jabal Nur, melihat ciptaan Allah, meneteskan air mata, yang ada apa? Yang diingat adalah yang menciptakan, yaitu Allah. Sama anak-anak SMA datang ke rumahnya, orang yang dicintainya nggak ada, melihat rumahnya sudah senang, yang ada dalam bayangannya orang yang dicintainya. Begitu apa enggak? Begitu apa enggak? Ini puncak daripada keimanan nanti adalah cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta nanti keyakinan kita akan bertambah dan semakin bertambah. Makanya ada mursyid Thariqah Sadiliyah, orang yang hatinya bersih, suci, sehingga apa? Selalu terjaga dalam setiap keadaan. Ini cerita dulu. Jadi orang yang hatinya bersih, suci, al-imanu yazidu bil ibadati atau bil taati, iman seseorang itu akan bertambah dengan terus-menerus taat. Pada zamannya Syekh Abu Hasan Ali Asyadili, ini orang-orang yang Thariqah Asyadiliyah pasti mengenal manaqibnya. Pada zamannya itu di suatu desa ada guru ngaji. Guru ngaji ini orang yang miskin akan harta. Tapi muridnya banyak, setiap habis maghrib, setiap habis subuh, itu masyarakat situ anak-anaknya pada ngaji berdatangan. Ketika datang, kemudian guru ngajinya itu memang benar-benar tergolong orang yang miskin ya. Kalau besok nggak kerja, keluarganya nggak makan. Jadi dadak mencari guru ngajinya. Pada suatu hari mendengar nama Syekh Abu Hasan Ali Asyadili, katanya seorang wali, katanya kekasih Allah. Salah satu muridnya yang dipercaya dipanggil, ya wahai muridku ta'ali kemari. Kamu datang itu kertas apa, terbang-terbangan? Nggak dipakai ya? Nggak dipakai ibu. Salah satu murid yang dipercaya dipanggil, wahai muridku, kamu silaturahmi ke rumahnya Syekh Abu Hasan Ali Asyadili. Kalau engkau sudah berjumpa, engkau sudah bertemu, sampaikan salam dariku dan mintakan doa kepada beliau buat aku. Karena yang nyuruh guru ngajinya ini santri langsung berangkat saat itu juga. Karena rumahnya juga hanya tetangga desa. Kalau dari sini Bulak ke Jatibarang. Akhirnya jalan kaki, singkat hikayat, singkat cerita, sampai di depan rumahnya Syekh Abu Hasan Ali Asyadili.
Setelah sampai di depan rumahnya yang begitu megah seperti istana, langkah kaki santri tadi terhenti. Enggak mungkin seorang wali kok cinta dunia. Kok rumahnya seperti istana, kok rumahnya megah, setiap sudut dijaga oleh para penjaga dan penjaganya juga sangat banyak. Ini enggak mungkin seorang wali atau kekasih Allah kok cinta dunia. Tapi karena tugas dari seorang guru akhirnya tetap berjalan, kemudian mau masuk ke rumahnya Syekh Abu Hasan Ali Asadili, di pintu gerbang itu ditahan. Wahai santri, engkau mau kemana? Saya diutus oleh guru saya untuk silaturahmi ke rumahnya Syekh Abu Hasan Ali Asadili. Oh wahai santri, saat ini Syekh Abu Hasan Ali Asadili tidak ada di rumah. Beliau sedang pergi dengan para pejabat. Dia sedang pergi dengan pemerintah kota Mesir. Tapi kalau engkau mau menunggu, silakan engkau menunggu di ruang tamu. Akhirnya diantar sama security-nya kalau sekarang. Nunggu sendirian santri sambil melihat kemegahan rumahnya Syekh Abu Hasan Ali Asadili. Kok wali cinta dunia? Enggak mungkin kayaknya. Pembantunya banyak, rumahnya besar seperti istana. Singkat cerita, enggak lama Syekh Abu Hasan Ali Asadili itu datang, pulang ke rumahnya dengan para pejabat. Ketika datang berada kemudian duduk di ruang tamu, Syekh Abu Hasan Asadili melihat santri itu sedang diam dan merenung. Dipanggil salah satu khodim pembantunya, wahai pembantuku itu panggil santri itu, suruh kemari. Dipanggil santrinya. Ketika dipanggil, wahai santri, sebelum engkau menyampaikan apa yang mau engkau sampaikan, kamu makan dulu. Wahai pembantuku, ajak dia makan. Santri tadi diajak ke ruang makan. Melihat ruang makan yang begitu luas dan pembantunya begitu banyak, sudah buruk sangka. Ini enggak mungkin wali kok kaya raya begini. Enggak mungkin seorang kekasih Allah kok cinta dunia. Sampai pembantunya dihitung ada 100 lebih. Semakin yakin bahwa itu bukan waliullah, kata santri tadi. Namun setelah makan, menghadap kepada Syekh Abu Hasan Ali Asadili. Ya Syekh, saya sudah selesai makan. Saya ingin menyampaikan sesuatu dari apa yang guru saya sampaikan. Wahai santri, kalau kamu pulang ke rumah dan kamu menemui guru ngaji kamu, sampaikan kepada guru ngajimu, jangan cinta dunia. Kaget santrinya. Karena santri ini tahu bahwa guru ngajinya orang yang terakhir, orang yang miskin. Setiap hari dadak mencari makanan, kalau nggak bekerja hari itu keluarganya nggak makan. Tapi apa kata Syekh Abu Hasan Ali Asadili? Sampaikan kepada guru ngajimu, jangan cinta dunia. Semakin bertanya-tanya. Akhirnya kata santrinya, wahai Syekh, bukankah engkau yang cinta dunia? Rumahmu sangat megah, pembantumu sangat banyak, setiap sudut ada yang menjaga. Kenapa engkau katakan guru ngaji kamu orang yang cinta dunia, padahal guru ngaji kami adalah orang yang fakir dan miskin? Makan saja dadak mencari, wahai Syekh. Tersenyum Syekh Abu Hasan Ali Asadili. Wahai santri, setinggi apapun ilmu engkau, kalau engkau tidak bertauhid kepada Tuhanmu, maka logikamu akan terus-menerus kamu pakai dan keimananmu akan selalu dibelakangkan dan kamu akan selalu buruk sangka dengan apa yang kau lihat. Maka peganglah gelas ini, wahai santri, agar kamu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Tidak mudah melihat seseorang kemudian kita buruk sangka. Tidak mudah melihat tetangga dan saudaranya kemudian kita buruk sangka atau suudzon kepada dia. Kalau saat ini di kampungmu ada orang yang kelihatan hina, tidak punya apa-apa, kemudian kau benci sama dia, sangat mudah bagi Allah mengangkat derajatnya orang tersebut di esok hari. Maka jaga perasaan kamu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Akhirnya santri itu kasih gelas, dipegang oleh santri, diisi air oleh Syekh Abu Hasan Ali Asadili. Setelah diisi air, wahai santri,
Nanti akan kami jelaskan kalau kamu mau melaksanakan apa yang aku perintahkan. Oh baik Syekh, saya akan melaksanakannya. Kamu keliling rumahku 3 kali, jangan sampai air ini ada yang tumpah. Jangan sampai air ini ada yang menetes. Kalau ada yang tumpah, ada yang menetes, maka kami tidak akan menjelaskan tentang keimanan dan tauhid kepadamu. Baik Syekh, saya akan menjaganya. Saking penasarannya santri tadi semangat. Bawa gelas yang isinya air pas. Ini keliling rumahnya Syekh Abu Hasan Asadili yang begitu besar. 1 kali berhasil, tidak ada air yang menetes sedikit pun. 2 kali berhasil, tidak ada air yang menetes sedikit pun. Sampai 3 kali berhasil santri itu. Baru menghadap kepada Syekh Abu Hasan Ali Asadili. Wahai Syekh, saya sudah melaksanakan apa yang kau perintahkan. Syekh tadi bertanya, ketika kamu keliling, adakah air yang menetes dari gelas ini? Tidak ada Syekh. Tidak ada yang tumpah. Benar, benar wahai Syekh. Ketika kamu keliling, kamu melihat kemegahan rumahku? Tidak. Melihat penjaga dan pembantuku? Tidak. Melihat kekayaan dan kemegahan yang ada di rumahku? Tidak. Kenapa engkau tidak melihat? Karena saya fokus dengan air yang engkau perintahkan agar tidak menetes dan tidak tumpah. Baru Syekh Abu Hasan Ali Asadili, wahai santri, itulah kehidupan. Kalau hatimu fokus kepada Allah, kalau yang ada di dalam jiwamu qalbul mukmin, baitullah, yang ada hanya Allah, maka apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita, seperti saya saat ini, Allah telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung. Aku bantu buat fakir miskin, buat pemerintah Mesir. Di dalam hatiku tidak ada rasa cinta dengan pemberian Allah. Justru yang ada di dalam hatiku semakin cinta kepada yang maha kaya, yaitu Allah. Tapi ketika engkau datang, kamu melihat kekayaanku, pasti hatimu buruk sangka. Tidak mungkin seorang ulama kemudian cinta dunia. Bukan dengan melihat kemudian kamu buruk sangka, tapi yang selalu dinilai oleh Allah adalah hati kita. Saya sangat cinta kepada Allah. Semakin diberikan kekayaan, saya semakin cinta kepada Allah, dan kekayaan ini selalu dijalankan di jalan Allah. Santri itu bertanya, terus kenapa engkau menyampaikan bahwa guru ngajiku orang yang enggak punya, engkau sampaikan dia cinta dunia? Wahai santri, setiap dia melakukan sholat Allahu Akbar yang ada di pikiran dan hati guru ngajimu, besok saya mau kerja apa, kalau enggak kerja anak istrinya enggak makan. Sholat, ketika ia sholat, yang diingat adalah dunia. Kelihatan dia adalah orang miskin, tapi hatinya cinta kepada dunia. Inilah salah satu hikayat yang perlu kita tafakuri dengan kejadian atau hikayat tadi. Ini menyambung kepada Isra wa Mi'raj. Sebelum baginda Rasulullah diisrokan, dibersihkan dulu hatinya. Maka bersihkan hati kita dengan perbanyak istighfar, dengan perbanyak membaca sholawat, dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Karena wal hayata liyabluwakum, kita hidup terus menerus diuji oleh Allah. Kalau kita tidak membersihkan hati kita, kita banyak mengeluhnya dengan keadaan, kita banyak tidak terimanya dengan ketetapan Allah. Kita akan terus menerus buruk sangka kalau hati kita tidak terjaga. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Sudah 1 jam kurang 7 menit. Lanjut apa cukup, Pak Kepala Sekolah? Buat persiapan sholat Jumat bapak-bapaknya ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sriya, semoga dapat mengambil hikmahnya. Jangan pernah putus asa menghadapi keadaan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dengan ketetapan atau takdir yang Allah turunkan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang sedang disayang oleh Allah. Kalau Allah sayang kepada kita, beda sayangnya makhluk kepada makhluk. Kalau kita sayang kepada anak minta apapun, inginnya selalu kita beri agar dia bahagia. Tapi kalau Allah cinta kepada hambanya, tidak.
kadang-kadang sesuatu yang menjadi penghalang dalam hidup kita untuk ingat Allah, apa penghalangnya? Ini akan diambil oleh Allah. Kalau diberikan kelancaran usaha, kemudian kita lalai kepada Allah, Allah sayang kepada kita, ini usahanya akan dibangkrutkan agar kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan wala taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin, siswa-siswi dapat memetik hikmahnya ya, sehingga menjadi anak-anak yang batinnya suci, bersih dan berakhlakul karimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.